akan mengancam mengadabnya. Setiap kali dia tahu Abu Jahal ada orang yang masuk Islam, maka dia lewati rumahnya dengan cara diancam orang tersebut siang dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang kajian sirah nabawiyah. Kita masuk pada pembahasan ida'u Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gangguan orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata pengarang di sini, akhadat Quraisyun tu'dzir Rasul wa tastahzi'u bihi khususan idza dhahaba ila as-salah ba'da an ra'at istimraruhu fi ad-da'wati wa difa'i amhi anhu wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi was sabri wal lutfi wal afwi wa kana ashadduhum idza'an lirrasul Abu Jahl wa Abu Lahab wa Uqbah ibn Abi Mu'ayth wal Walid ibn al-Mughirah wa qad intakama Allah min jami'il mustahzi'in ba'da al-hijrati faminhum man qutil wa minhum man ahlakathu al-amrad. Kata beliau, sesungguhnya orang Quraisy pun memulai menyakiti Nabi SAW dan menghina Rasulullah SAW. Terlebih khusus lagi setiap kali beliau hendak pergi salat, karena mereka melihat Nabi SAW beliau terus-menerus mendakwahkan agama ini dan pamannya Rasulullah Abu Talib terus-menerus membela Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW membalas celaan mereka, ejekan mereka dengan kelembutan, dengan kesabaran dan memaafkannya. Dan orang yang paling keras siksaannya kepada Nabi, yang paling keras gangguannya kepada Rasul adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Al-Walid ibn al-Mughirah. Mereka inilah orang yang luar biasa mengganggu Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala menghukum, membalas orang-orang yang di atas tadi, yang mengganggu Nabi tadi, yang menghina Nabi setelah hijrah. Ada di antara mereka yang terbunuh dan ada yang di antara mereka dibinasakan dengan penyakit-penyakit yang ganas. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk halangan dakwah orang Quraisy kepada Nabi SAW, setelah mereka dikalahkan dengan hujjah, dengan hujjah-hujjah yang luar biasa dari Nabi SAW. Ketika berdialog, kita ceritakan bagaimana Nabi SAW berdialog dengan orang kufar Quraisy, bagaimana Nabi SAW
orang-orang kufar Quraisy mengakui Al-Quran itu mukjizat Nabi SAW. Ketika mereka dikalahkan dengan hujjatul ilm, dengan ilmu, maka tidak ada lain cara bagi mereka kecuali menempuh dua cara, yaitu menghinakan Rasulullah SAW, mengganggunya, ataukah mengganggu para sahabatnya. Dan ini cara ahlul batil yang sebagaimana kita jelaskan sepanjang sejarah manusia. Makanya kekuatan ilmu itu tidak bisa tertandingi dengan kekuatan apapun. Orang punya kekuatan politik, punya kekuatan apapun, itu akan dikalahkan dengan kekuatan ilmu. Orang kalau kuat ilmunya, maka dia akan bisa mengalahkan semuanya. Ya, makanya itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terkenal dengan ilmunya, dengan kekuatan ilmunya. Karena kekuatan ilmu ini tidak bisa dibendung. Tidak ada satu manusia pun sepanjang sejarah bisa membendung kekuatan ilmu. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang sangat luas, ilmu yang sangat kuat. Beliau ya memiliki hujjah yang sangat kuat ketika berdebat dengan lawannya, semuanya tidak sanggup. Ya. Sampai-sampai lawannya menyerah. Akhirnya tujuan terakhir beliau dipenjarakan. Ketika dipenjarakan pun ilmu beliau tersebar. Beliau menulis kitab Majmu' Fatawa di dalam penjara beliau. Ya. Maka tidak bisa membendungnya, kekuatan ilmu tidak ada bisa membendungnya. Maka keliru besar seseorang kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, kekuatan ilmu, kemudian dia berubah haluan. Ya. Tidak mendakwahkan agama ini dengan ilmunya. Tidak menyebarkan agama ini dengan ilmunya. Orang kufar Quraisy di sini, mereka ya, dikalahkan oleh Nabi SAW dengan ilmu. Kemudian tidak ada lagi cara lain kecuali mereka mengganggu Rasulullah, menghinakan Nabi SAW. Dan hinaan ya, terhadap seseorang itu lebih berat daripada pemukulan. Seseorang itu dilukai, ya, itu tidak ada biasa, tidak mengapa. Dibandingkan dengan seseorang itu dicela, dicaci maki, ya, maka itu luar biasa dampaknya pada diri manusia. Dan ini yang dilakukan oleh orang kufar Quraisy. Dan ini yang dialami Rasulullah SAW. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan, kata Aisyah, qalat lin Nabi SAW. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW. Kata Aisyah, hal ata alayka yaumun kana ashaddu alayka min yaumi Uhud. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, pernahkah datang padamu suatu hari yang mana hari itu lebih berat bagimu daripada perang Uhud? Perang Uhud Nabi SAW dikalahkan, sebagaimana perkataan para sebagian ahlu sejarah. Pada perang Uhud banyak di kalangan kaum mukminin itu terbunuh. Pada peperangan Uhud orang yang tercinta paman Nabi SAW Hamzah terbunuh. Pada peperangan Uhud Nabi SAW luka, ya, pipi beliau tembus, ya, tertusuk panah, luar biasa keadaan dalam perang Uhud. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, adakah hari di mana di hari tersebut lebih berat daripada hari perang Uhud? Kemudian apa kata Nabi SAW? Lakitu ya min qaumiki ma lakit wa kana ashaddu ma lakitu minhum yaumul aqabah id aradtu nafsi ala abni abdillail ibni abdi kilal falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafid illa wa ana biqarni sa'alib farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin قد أضلتني فنظرنا فإذا في جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. Kata Nabi SAW, ada, yaitu ketika saya mendapati apa yang saya dapati dari kaum saya ketika pada hari Aqabah. Ketika itu saya menawarkan diriku untuk berdakwah pada mereka, maka tidak ada satu pun yang menjawabku. Dan mereka pun menghinaku, kata Nabi SAW. Maka saya pun pergi dalam keadaan sedih, ya. Dan saya tidak terbangun kecuali di Qarni Sa'alib, di sebuah tempat.
Saya mengangkat kepala saya, tiba-tiba awan melindungiku, kata Nabi SAW, menaungiku, dan aku melihat Jibril alaihissalam berkata kepadaku, sesungguhnya Allah mendengar perkataan kaummu untukmu, ya, dan apa yang mereka lakukan atasmu, dan sesungguhnya Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung, ya, untuk engkau perintahkan apa saja engkau kehendaki. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu kalau dicela, apalagi orang tersebut orang yang terhormat, orang yang terpandang, itu luar biasa daripada dia dilukai fisiknya. Ya. Ya. Karena orang yang terpandang, terhormat, tidak terbiasa dia dihinakan, tidak terbiasa dia dilecehkan di hadapan orang. Dan Nabi SAW dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy. Dan yang paling keras yang melakukan ini adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah ibn Abi Mu'id, dan Walid ibn Mughirah. Ya. Bahkan tidak sampai di sana saja. Perbuatan ini berpindah dari perbuatan laki-laki menghinakan Nabi, berpindah kepada para perempuan. Subhanallah. Ya, sampai perempuan pun, ya, mengganggu Nabi SAW. Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, setiap kali Nabi SAW mau pergi ke masjid, dia taruh duri di depan pintu Nabi. Dan Nabi SAW pernah pergi ke masjid, dia lempar dengan batu. Ya, Anda bayangkan, ya, laki-laki, ya, diganggu oleh wanita, ini luar biasa cobaannya. Ya, luar biasa hinaannya. Bahkan tidak sampai ke sana saja. Sampai Nabi SAW diserang oleh Abu Lahab dengan keluarga Nabi SAW. Nabi SAW punya anak, Ruqayyah dan Ummi Kulsum, yang kedua-duanya dinikahi oleh anaknya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Kedua-duanya menikahi anak Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Ketika turun ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka tangannya Abu Lahab. Ya, ketika turun ayat ini, Abu Lahab pun berkata kepada kedua putranya, Ra'sikuma, sesungguhnya kepalaku berada di kepala kalian berdua. Kehormatanku, kata Abu Lahab, berada di antara kalian berdua. Talqa ibnatai Muhammad, ceraikan dua anaknya Muhammad, yaitu anaknya Rasulullah SAW. Serangan yang dahsyat bagi orang tua itu adalah ketika anaknya diceraikan. Kalau orang ingin menyakiti orang, ingin menyakiti lawannya, adalah dengan diganggu anaknya. Ya, diceraikan anaknya, itu luar biasa. Psikologis orang tua itu luar biasa. Ya, ketika anaknya diceraikan, ya, ketika anaknya bersedih, itu pukulan yang hebat bagi orang tua. Karena tidak ada orang tua yang sanggup, ya, melihat anaknya bersedih. Ya. Ini kedua anak Nabi SAW diceraikan. Tujuannya apa? Ingin menyamalingkan Nabi SAW dari dakwah Islam. Ya. Dan ini, ya, pukulan yang luar biasa. Ya. Terlebih-lebih lagi, ya, datang, ya, hinaan tersebut tidak hanya dari kaum laki-laki, datang dari kaum wanita. Ya, istrinya Abu Lahab juga mengganggu Nabi SAW. Laki-laki kalau diganggu wanita itu berat. Ya. Jangankan itu. Ya. Anda tidak ditegur istri Anda aja luar biasa. Ya. Ya. Anda, ya, tidak disapa oleh istri Anda sehari, 2 hari, ya, maka makan kada nyaman. Ya, makanya bullying yang luar biasa itu bullying istri kepada suami, mendiamkan suami. Ya, kada ditegur, ditakuni bininya kada menegur, diam aja. Ya, itu bullying yang hebat tuh, luar biasa. Suami itu keluar nggak fokus, ya, kemana-mana nggak fokus. Kenapa? Karena wanita itu luar biasa kalau dia mengganggu laki-laki, dan ini diganggu Nabi SAW, diganggu oleh Ummu Jamil ini. Setelah anak beliau diceraikan, ya, makanya tidak sampai di sana. Utaibah ini ketika menceraikan anak Nabi SAW, ya, dia pergi ke Syam. Ketika dia mau pergi ke Syam, kata dia, wallahi sebelum saya pergi, saya akan datang ke rumahnya Muhammad. Saya akan cela Tuhannya, ya, dan saya akan muwajahi di mukanya. Saya akan ludahi di mukanya Rasulullah SAW. Dan betul, dia datang mencela agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dia ludahi Rasulullah di depannya. Melihat demikian pun Nabi SAW, ya, marah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, kata Nabi SAW,
Allahumma, kata Nabi sallam, ya, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kata Nabi sallam, ya, jadikan dia dibunuh, ya, oleh anjing dari anjingmu, ya Allah. Didoakan oleh Nabi sallam. Nabi mendoakan demikian, dan subhanallah, Abu Lahab mendengar doanya Rasulullah. Kata Abu Lahab kepada orang Quraisy ketika pergi ke Syam, tolong jaga Utaibah ini, jangan sampai dia sendirian. Ya, kalau kalian beristirahat, kalian harus di sekitarnya. Dan subhanallah, pada suatu hari sampai di Syam, dan mereka ini pun beristirahat, ya, di sebuah tempat, dan subhanallah datang Asad, singa, dan memakan Utaibah tersebut. Kata Utaibah, dia, ya, kaget luar biasa. Utaibah mengatakan, kata Utaibah, ya, akalani kilabun min kilabi Muhammad. Setelah membunuhku, kata dia, anjing dari anjingnya Rasulullah SAW. Maksudnya adalah kilab itu di dalam bahasa Arab bisa bermakna binatang buas, tidak hanya bermakna anjing. Maka kata Utaibah telah memakanku binatang buas dari binatang buasnya Nabi Muhammad SAW. Dimakan, ya, dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara yang paling keras juga, ya, gangguannya terhadap Nabi adalah Abu Lahab. Abu Lahab, ya, ya, di antara bentuk gangguannya kepada Nabi SAW adalah dia setiap kali melihat Nabi SAW, ya, pergi ke masjid, maka Abu Lahab ini selalu mencekik Rasulullah. Dicekik Nabi SAW. Setiap kali Nabi pergi ke masjid, dicekik oleh Abu Lahab. Ya. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu setiap kali melihat Abu Lahab demikian, Abu Bakar langsung, ya, memisahkannya. Ya. Kata Abu Bakar, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Kata Abu Bakar, apakah wahai orang-orang kufar Quraisy, apakah kalian membunuh seseorang yang mengatakan rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Telah datang kepada kalian dia membawa bayinat, ya, bukti-bukti, dalil-dalil dari Tuhannya. Ya. Maka Abu Lahab ini luar biasa gangguannya kepada Nabi SAW. Dan sampai Abu Lahab ini pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah peperangan Badar. Abu Lahab, dia adalah seorang penakut. Dia adalah orang yang sangat penakut. Ketika terjadi peperangan Badar, dia tidak mau ikut. Kemudian dia mencari orang yang memiliki hutang sama dia. Di antaranya ada seorang kufar Quraisy yang bernama Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini memiliki hutang kepada Abu Lahab. Kemudian kata Abu Lahab, engkau memiliki hutang. Kata Abu Lahab, engkau menggantikan aku berperang. Utangmu lunas. Ya biasa ini. Kalau kita juga kadang-kadang mau jaga malam, berapa bayarnya? Maka Abu Lahab pun juga demikian. Kata dia, engkau, ya, jadikan aku, ya, sebagai penggantiku. Maka Amr bin Hisham pun berangkat karena utangnya dilunasi. Dan subhanallah, Abu Lahab ketika, ya, selesai peperangan Badar, ya, 7 hari kurang lebih setelah peperangan Badar, dan dimenangkan oleh kaum mukminin, maka Abu Lahab ini tertimpa penyakit adasah. Penyakit adasah ini adalah penyakit seperti taun, keluar nanah di seluruh tubuhnya. Ya, keluar nanah. Tertimpa penyakit adasah ini. Dan subhanallah, tidak ada satupun keluarga yang bisa mendekatinya, takutan. Karena penyakit ini menular. Dan orang Mekah sangat takut kalau ada penyakit semacam ini. Maka mereka menjauh. Anak, istri-istrinya semuanya menjauh. Tidak mau mendekat dengan Abu Lahab. Sampai Abu Lahab itu mati, dalam kondisi 2 hari tidak ada yang mau mendekatinya. Sampai berbau busuk, tidak ada yang mau mendekatinya. Sampai-sampai ada seorang pemuka kufar Quraisy mengatakan, itu bapak kalian telah meninggal. Berkata kepada anak-anaknya Abu Lahab, bapak kalian sudah meninggal dan mayatnya berbau busuk, dikuburkan. Anaknya pun tidak mau, kami takut, kata anaknya. Tertular penyakit tersebut. Kemudian orang tersebut mengatakan, saya yang menjaminnya. Akhirnya pun diangkutlah Abu Lahab tersebut, ya, dengan kayu, kemudian dilemparkan di lubang. Dan mereka pun menguburkannya dari jauh. Ya, ditutup dengan batu, dilempari dari jauh. Ya. Allah hinakan Abu Lahab demikian. Kemudian di antara orang yang paling berat juga siksanya kepada Nabi SAW
adalah Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ini juga gangguannya sangat besar kepada Nabi SAW. Uqbah bin Abi Mu'id ini ya, disebutkan di dalam beberapa riwayat bagaimana dia mengganggu Rasulullah SAW. Ya. Disebutkan bahwasanya Uqbah bin Abi Mu'id ya, ketika ya, dia disebutkan oleh dalam hadis sahih beberapa riwayat menyebutkan bagaimana gangguan Uqbah bin Abi Mu'id ini kepada Rasulullah SAW. Bahwasanya Uqbah bin Abi Mu'id setiap kali Nabi SAW beliau salat, dia menaruh sesuatu kotoran. Ya, menaruh kotoran ya, di kepala Nabi SAW, di tempat salat Nabi SAW. Maka setiap kali Nabi SAW salat, dia hinakan Nabi dengan dia taruh kotoran. Ya. Sampai-sampai ya, Fatimah radhiyallahu taala anha, setiap kali kotoran itu ditaruh di tempat Nabi SAW, Fatimah membersihkannya. Fatimah terus membersihkannya. Sampai-sampai Nabi SAW suatu hari ya, Nabi SAW keluar dalam kondisi baju beliau kotor dengan kotoran. Nabi mengatakan, kata Nabi SAW menjawab dengan penuh kelembutan. Nabi SAW berkhutbah dengan orang-orang kufar Quraisy, berkhutbah dengan akal. Nabi SAW mengajak mereka ya dengan akal mereka. Apa kata Nabi SAW? Ya bani Abdi Manaf, ayu jiwarin hadha. Kata Nabi, wahai bani Abdi Manaf, apakah ini namanya tetangga? Sesungguhnya kalian orang kufar Quraisy, kalian Bani Abdi Manaf terkenal dengan memuliakan tetangga. Kalian terkenal dengan memuliakan manusia. Apakah seperti ini hak seorang tetangga? Kata Nabi SAW. Nabi SAW membalas apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'id dengan kelembutan. Ya, dan Nabi SAW mengkhitab semua orang-orang kufar Quraisy karena mereka sangat terkenal dengan memuliakan tetangganya, ia memuliakan orang, tidak menghinakan orang. Maka Nabi mengatakan, ayu jiwarin hadha, tetangga semacam apa ini, kata Nabi SAW. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'id terus menerus dia mengganggu Nabi SAW. Sampai akhirnya pada sebuah peperangan Badar, maka ya, Uqbah bin Abi Mu'id ini termasuk orang yang ditawan di dalam peperangan Badar. Ya, di dalam peperangan Badar dia orang yang ditawan. Kemudian Nabi SAW, hukum Nabi dalam peperangan Badar adalah semua tawanan itu dibebaskan kalau ada yang bisa menebus. Kalau mereka bisa menebus, dibebaskan. Dan Nabi terjadi perselisihan antara Nabi, Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar mengusulkan ya, dan itu juga diinginkan oleh Rasulullah, bahwasanya orang yang tertawan di dalam peperangan Badar itu tawanan tersebut ditebus dengan harta. Umar tidak setuju. Kata Umar, tidak wahai Rasulullah, bunuh semua ini. Ya. Tawanan ini bunuh semua. Dan ternyata benar. Allah menurunkan ayat bahwasanya Umar lah yang benar. Ya. Tetapi itu ijtihad sebelum turunnya ayat. Maka Nabi SAW semua tawanan yang bisa ditebus dibebaskan. Kecuali dua orang yang tidak dibebaskan oleh Nabi SAW. Di antaranya Nadhr ibn al-Haris. Ya, ini Nadhr ibn al-Haris ini kita ceritakan ya bulan lalu ya, bagaimana dia memalingkan orang ya dari mendengarkan Al-Quran. Dia belajar syair ke kota Irak ya. Dia belajar ya dongeng-dongeng Romawi ya, dongeng-dongeng romansa ya. Dia pelajari, kemudian dia ceritakan kepada bangsa Arab sehingga orang berpaling dari mendengarkan Al-Quran. Kehebatan Nadhr ibn al-Haris. Kecuali Nadhr ibn al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'id tidak dibebaskan oleh Nabi. Kata Nabi SAW, wahai Nadhr ibn al-Haris, Uqbah bin Abi Mu'id, jangan dibebaskan. Maka Nabi menyerahkan Nadhr ibn al-Haris dibunuh oleh Asim bin Sabit. Nadhr ibn al-Haris seorang yang pemberani, syuja. Dikatakan ketika dia dibunuh dia diam. Dia menahan, ya, tidak berkata apa-apa. Tetapi Uqbah bin Abi Mu'id ketika dia dibunuh, maka dia sebagai orang pengecut, kata para ulama. Ya. Maka Uqbah bin Abi Mu'id mengemis di hadapan Nabi agar dia dibebaskan bersama orang-orang tadi yang bisa ditebus. Kata Nabi tidak.
Maka kedua orang ini dibunuh oleh Rasulullah SAW di dalam peperangan Badar. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, di antara yang mengganggu Nabi SAW adalah Walid ibn al-Mughirah. Ya. Walid ibn al-Mughirah ini juga adalah, ya, orang yang sangat keras gangguannya kepada Rasulullah SAW. Bahkan Walid ini yang berudah di hadapan Nabi SAW. Maka, ya, Walid ini pun juga mendapatkan hukuman yang luar biasa. Walid bin Mughirah ini bapaknya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bapaknya adalah Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini dibinasakan, ya, dengan sebuah penyakit. Ya. Bahwasanya dia pernah suatu hari berjalan di sebuah kampung Khuza'ah. Pada saat itu di kampung Khuza'ah tersebut, salah satu dari kampung tersebut mereka melepaskan anak panahnya. Dan anak panah itu mengenai kakinya Walid ibn Mughirah. Ya, mengenai kakinya Walid ibn Mughirah. Kemudian setelah itu ternyata luka tersebut tidak kunjung-kunjung sembuh. Tidak kunjung-kunjung sembuh. Sampai luka itu merembet sampai merenggut nyawanya. Makanya Walid bin Mughirah di antara pesannya kepada anak-anaknya, jangan kalian membalas kepada Khuza'ah. Ya, sesungguhnya luka ini tanpa disengaja. Ya. Maka ya Walid bin Mughirah pun dibinasakan dengan penyakit yang menimpa kaki-kakinya, dan ini bentuk, ya, hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita, ya, melihat, ya, kalau kita ingin mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana beliau disiksa, dihinakan, ya. Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu, setiap nabi yang Allah utus ke muka bumi ini, rasul yang Allah utus ke muka bumi ini yang mendakwahkan dakwah tauhid, pastilah mereka dihina dan disiksa. Pastilah mereka, ya, diganggu dakwah mereka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu biyastahzi'un. Tidaklah datang kepada mereka seorang nabi kecuali nabi tersebut diganggu, ya, di mereka ejek. Ya. Kemudian ini yang penting. Kalau kita sedang berdakwah, kalau kita menyampaikan al-haq, kemudian kita dihinakan, kemudian kita diganggu, apa yang harus kita lakukan? Ini apa yang penting di dalam pembelajaran bagaimana sikap Nabi SAW ketika beliau diganggu, sikap Nabi SAW ketika beliau dihinakan, apa yang beliau lakukan? Ya. Maka kalau kita perhatikan, yang dilakukan Nabi cuma satu, beliau bersabar. Beliau bersabar. Makanya, ya, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi juga bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Isbir 'ala ma yaqulun wadhkur abdana Daud." Kata Allah, bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud alaihissalam. Di dalam ayat lain Allah meneguhkan Nabi mengatakan, "Fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub." Kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah engkau wahai Rasulullah terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah engkau dan pujilah Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Lihat, Al-Quran menganjurkan kepada Nabi untuk bersabar. Maka Bapak Ibu, tidak ada solusi kalau kita diganggu, kemudian kita dihinakan, tidak ada obat yang sangat manjur kecuali kita bersabar. Iya. Maka ini penting. Iya. Kadang orang itu tidak sabar. Ya, dia tidak sabar. Kenapa dakwah ini selalu dihina? Akhirnya dia balas. Iya. Maka obat yang paling bagus adalah seseorang itu bersabar. Maka dengan bersabar itulah datangnya sebuah kemenangan. Ya. Apalagi orang tersebut orang yang sedikit di tengah-tengah orang yang banyak. Ya. Maka kalau kita bersabar, kita sama saja tidak membangunkan macan. Ya. Tetapi seseorang kalau dia melawan, dia sama saja membangunkan macan yang banyak. Yang asalnya macannya cuma satu bangun, ya. Kemudian orang itu tidak bersabar, maka macannya banyak yang bangun. Ya.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi SAW untuk bersabar. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ketika beliau dihina, diganggu, apa yang beliau lakukan? Yang kedua yang beliau lakukan adalah beliau beribadah. Beliau beribadah. Dan itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi kata Allah, "Wasabbih bihamdi rabbik." Bertasbihlah engkau dan memujilah Tuhanmu. Maka kita Bapak Ibu kalau diganggu orang, dihina orang, maka perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi disuruh oleh Allah untuk memperbanyak ibadahnya. Ya. Karena ini satu-satunya cara agar seseorang itu keluar ya dari gangguan tersebut. Kemudian di antara juga yang harus dilakukan ketika seorang itu mendapatkan gangguan di dalam dakwahnya, ya, maka hendaknya kita menyadari bahwasanya ketika kita berdakwah ini kita tidak sendiri. Ya. Bahwasanya yang menimpa semacam ini bukan hanya kita saja, orang-orang terdahulu pun juga menimpa hal yang serupa. Dan harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Kemudian, ya, kalau kita meyakini hal semacam tersebut menjadikan orang tersebut lapang di dalam dia berdakwah, menjadikan dia besar hatinya ketika dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di keluarga kita berdakwah mungkin tidak dianggap perkataan kita. Mungkin kita berdakwah di daerah kita tidak dianggap perkataan kita. Tetapi kalau kita meyakini bahwa tidak hanya kita saja yang ditolak dakwahnya, tidak hanya kita saja yang mendapatkan hal semacam ini, menjadikan hati kita besar. Ya, menjadikan hati kita ini besar. Karena bukan kita saja di dunia ini, tetapi para nabi-nabi dan rasul pun juga mengalami demikian. Kemudian kita lanjutkan. Kata Syekh di sini, idza Quraisy lis-sahabah. Gangguan Quraisy terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW. Lamma ra'at Quraisyun anna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman imtana'u an adahu wa aqbalu ala ashabihi bil idza wa la siyama al-mustad'afin alladhina la nasira lahum. Fa akhadhat kullu qabilatin تعذب من أسلم منها بالحبس والضرب والجوع والعطش حتى صار الواحد منهم لا يستطيع الجلوس ولا يدري ما يقول من شدة العذاب وممن عذبوا بلال وعمار بن ياسر وأخوه وأبوه وأمه وخباب ابن الأرط. Kata Syekh, gangguan orang Quraisy terhadap sahabat. Ketika orang Quraisy melihat Nabi SAW menjadi orang yang mulia, dihormati oleh banyak orang, maka mereka pun berhenti dari mengganggu Nabi SAW. Tidak bisa mengganggu Nabi SAW. Maka pun mereka berpindah. Gangguan tersebut berpindah kepada para sahabat-sahabat Nabi SAW. Terlebih lagi sahabat-sahabat Nabi yang lemah, ya, yang tidak memiliki penolong. Maka setiap kabilah mengadab ya orang-orang yang masuk Islam dari kabilahnya dengan cara dipenjara, dipukul, tidak diberi makan dan tidak diberi minum, sampai salah satu di kalangan para sahabat tersebut ada dari antara mereka tidak bisa duduk, ada di antara mereka tidak tahu apa yang mereka katakan karena begitu kerasnya siksa yang mereka alami. Dan di antara para sahabat yang diazab adalah Bilal, Ammar bin Yasir, saudaranya, bapaknya, ibunya, dan sahabat yang mulia Khabab ibn al-Arat. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan setelah mereka tidak berhasil mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka azab itu berpindah. Gangguan itu berpindah kepada para sahabat Nabi SAW. Karena tentu orang akan terusik. Kalau sahabatnya, kerabatnya diganggu, maka kita akan terusik. Setidak-tidaknya akan mempengaruhi fokus dakwah kita. Maka itu yang dilakukan oleh orang kufar Quraisy. Maka Abu Jahal, setiap kali dia lewat rumah, dia tahu di antara rumah tersebut ada yang berislam, maka Abu Jahal akan mengancam mengadabnya. Setiap kali dia tahu Abu Jahal ada orang yang masuk Islam, maka dia lewat di rumahnya dengan cara diancam orang tersebut siang dan malam. Dan di antara ya, para sahabat, maka banyak ya para sahabat itu ya,
diancam dan disiksa. Sehingga orang-orang kufar Quraisy mengumpulkan setiap kabilah. Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya mengumpulkan semua kabilah dari suku Quraisy. Mereka mengatakan bahwasanya, ya, kata mereka, kumpulkan anak-anak kalian. Karena yang banyak masuk Islam pada saat itu adalah para syabab, para pemuda. Para pemuda. Kemudian kata orang-orang kufar Quraisy, kata Abu Jahal dan Abu Lahab, sesungguhnya, kata Abu Jahal Abu Lahab, sesungguhnya keluarga kalianlah yang bisa menahan agama mereka keluar dari Islam, yang bisa mengeluarkan mereka dari Islam, yang bisa mencegah mereka tidak masuk Islam. Maka setiap kabilah itu pun memperhatikan anaknya, setiap orang tua pun memperhatikan anaknya, sehingga ketika ada anaknya masuk Islam, maka orang tuanya pun mengancam. Ya, di antara sahabat yang mendapat ancaman demikian adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ketika belum masuk Islam, maka ibunya pun mengancam. Ya, dan ibunya pun mengancam dengan ancaman yang luar biasa. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau makan. Beliau tidak mau minum. Sampai beliau dalam keadaan yang sangat letih. Kata ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai ya bunayya, wahai anakku," kata dia, "jika engkau tidak keluar dari agama Islam, maka aku tidak akan makan selama-lamanya. Maka aku tidak akan minum selama-lamanya." Lihat, anak kalau lihat orang tuanya ya dalam kondisi yang sangat lemah, maka terganggu imannya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Saat mengatakan perkataan yang sangat indah. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Kata beliau, "Ata'lamina ya ummah, wallahi, fa in kunti laki mi'atu nafsin, faharajat wahidatan ma taraktu dini li hadha syai' in syi'ti fata'kulin wa in syi'ti la ta'kulin." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai ummiku, tahukah engkau, demi Allah, jika engkau ini," kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "memiliki 100 nyawa dan setiap nyawa dicabut dengan kondisi demikian, niscaya aku tidak mau meninggalkan agama ini." Kata beliau, "Wahai ummiku, engkau punya 1.100 nyawa, kemudian dicabut nyawamu dengan kondisi demikian, tidak makan, sampai 100 kali aku tidak mau meninggalkan agamaku ini. Ya, aku tidak mau meninggalkan agamaku dengan ini. Kalau kamu ingin makan, makan," kata Sa'ad. "Kalau kamu tidak makan, ya silahkan tidak makan." Ya, kata. Nah, ini bagaimana para sahabat ya kokohnya imannya, dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang memiliki keimanan yang luar biasa. Di antara sahabat juga yang diganggu oleh keluarganya Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ya, sampai para sahabat kalau melihat Mus'ab bin Umair sering meneteskan air mata. Ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu sahabat yang terkenal bagi orang Mekah adalah anak orang kaya. Ya, berpakaian yang indah, terkenal memiliki kulit yang sangat bagus. Ketika beliau masuk Islam, maka keluarganya pun, ibunya pun mengancam. Akhirnya pun semua fasilitas diambil. Ya, Mus'ab dikeluarkan dari rumahnya, tidak diberikan harta, semuanya. Sehingga para sahabat melihat saking miskinnya Mus'ab, ya, dikatakan kulit beliau itu yang dulunya Masya Allah ya, memiliki sangat lembut kulit beliau. Ketika beliau masuk Islam, ditelantarkan oleh keluarganya, disiksa oleh keluarganya. Kata para sahabat, saya melihat kulitnya Mus'ab seperti soal kulit ular terlepas dari tubuhnya. Ya, bagaimana ya rusaknya kulit beliau. Sampai-sampai beliau ya pingsan dalam kelaparan, digotong oleh para sahabat. Ya, saking ringannya digotong dengan busur panah. Ya, saking ringannya badan beliau. Ya, sampai-sampai ketika beliau mati, ya, ketika beliau mati di dalam peperangan, kain kapan beliau, baju beliau tidak bisa menutupi aurat beliau. Ya, kain beliau tidak bisa menutupi wajah beliau. Kalau ditutupi wajahnya tersingkap kakinya. Kalau ditutupi kakinya tersingkap wajahnya. Akhirnya Nabi SAW menyuruh ditutupi dengan izhir. Bagaimana ya perjuangan sahabat Mus'ab bin Umair. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian di antara sahabat juga yang mengalami siksa yang sangat keras adalah Bilal. Bilal sahabat yang mulia disiksa dengan siksa yang keras. Bilal ini adalah budaknya seorang kufar Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Maka Umayyah bin Khalaf ini ketika mengetahui Bilal masuk Islam, maka dia ikat leher Bilal dengan tali.
kemudian dia seret, kemudian dijadikan mainan anak-anak orang Mekah. Kemudian juga di antara siksa yang dialami oleh Bilal, bahwasanya Bilal ya, beliau diseret di tengah padang pasir yang luas, kemudian ditaruh di atas dada beliau batu. Kata Umayyah bin Khalaf, ya, la tazal hakadha hatta tamut atau takfur bi Muhammadin. Kata Umayyah bin Khalaf, engkau senantiasa mendapatkan siksa semacam ini wahai Bilal sampai engkau kafir, ya, keluar dari agama Muhammad atau engkau meninggal. Ya. Kemudian Bilal pun tidak keluar dari perkataannya kecuali ahad. Bahwasanya dia tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal demikian, Abu Bakar pun membelinya. Langsung dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dibebaskan. Di antara sahabat yang juga sangat keras siksanya adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu juga disiksa. Tidak hanya beliau, bapaknya dan ibunya disiksa. Makanya ibunya Sumayyah awwalu syahidah fil Islam. Sumayyah kata para ulama, ya, syahidah yang pertama dalam agama Islam. Dia dibunuh dengan ditusuk di kemaluannya tombak oleh Abu Jahal. Kemudian bapaknya Ammar bin Yasir pun juga disiksa. Yasir disiksa. Maka Nabi SAW setiap lewat melihat keluarganya Ammar disiksa, Ammar, Yasir dan Sumayyah disiksa, ketiga orang sahabiyah ini disiksa, Nabi SAW setiap kali lewat Nabi mengatakan, abshiru ala Ammar wa ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Kata Nabi, aku beritakan kabar gembira keluarga Ammar, keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian di surga. Iya. Maka Ammar pun tidak tahan, dia melihat siksa yang dialami oleh bapaknya sampai meninggal, ibunya sampai meninggal. Ammar pun disiksa yang sangat keras. Sampai-sampai Ammar disuruh untuk mengatakan kufur. Karena tidak tahannya beliau mengatakan perkataan kufur. Akhirnya pun beliau dibebaskan. Ketika beliau dibebaskan, ya beliau gelisah. Beliau ya dalam kondisi yang sangat bimbang. Ya, apakah beliau sudah keluar dari Islam atau tidak? Kemudian turunlah ayat yang menjelaskan bahwasanya beliau masih dalam kondisi beragama Islam. Bahkan perbuatan beliau dibenarkan. Illa man ukriha, kata Allah, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sesungguhnya orang yang dipaksa tetapi hatinya tetap penuh dengan keimanan. Dan di antara sahabat juga yang mengalami siksa yang keras disebutkan oleh Syekh di sini adalah Khabbab bin al-Arat. Khabbab bin al-Arat ini juga sahabat yang sangat luar biasa mengalami siksanya. Disebutkan Khabbab bin al-Arat ini disiksa dipanggang di atas batu. Ya, batu yang sangat panas, ya. Sehingga ya semua kulit beliau melepuh. Ya, akibat dipanggang di atas batu yang sangat panas, ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah suatu hari Khabbab datang ke majlisnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar, "Udnu fama ahadun ahaqqu bihadzal majlis minka illa Ammaran." Fajala Khabbab yuriyahu atharan bi dhahrihi mimma adzabahu al-musyrikun. Pada suatu hari Khabbab datang ke majlisnya Umar. Kemudian kata Umar, "Wahai Khabbab, mendekatlah. Sesungguhnya tidak ada yang berhak mendekati majlis ini, ya, selainmu kecuali Ammar." Artinya berhak ya mendekat dengan aku ini kecuali kamu dan Ammar. Kemudian Khabbab pun menampakkan kepada Umar bin Khattab bekas siksaan yang disiksa oleh orang kufar Quraisy. Dia tampakkan punggungnya. Ya, bagaimana bekas siksa itu masih ada. Bayangkan, disiksa di waktu sebelum Nabi berhijrah. Sampai Nabi SAW meninggal, sampai pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ya, maka bekas itu masih ada. Bagaimana siksanya sangat dahsyat. Ya, sangat luar biasa, ya, siksaan yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini banyak sekali. Pertama Bapak Ibu, seorang itu tidak mungkin mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali ya, orang tersebut dia betul-betul merasakan nikmat Allah itu ketika dia mengetahui dua hal ini. Pertama, dia mengetahui sejarah. Orang mengetahui sejarah, dia akan merasakan bagaimana nikmatnya agama Islam yang dia dapatkan sekarang ini. Yang kedua, orang itu mengalami apa yang dialami oleh para sahabat. Maka dia akan merasakan bagaimana manisnya agama Islam. Bagaimana lezatnya beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kehidupan dunia ini bukan ukuran orang itu sukses atau orang itu adalah orang yang mulia, tidak. Ukuran kehidupan seorang ada di akhirat kelak. Di dunia ini kadang orang itu dihinakan. Kadang di dunia ini orang itu hidupnya susah, tapi belum tentu dia adalah orang yang hina. Belum tentu dia orang yang tidak mulia. Bisa jadi dia adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran kesuksesan seseorang ada di akhirat kelak, bukan di dunia. Maka dunia ini darul bala, tempatnya seseorang itu diuji. Dan setiap kita pasti ujiannya beda-beda. Orang yang kaya diuji dengan berbagai macam ujian. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan perdagangannya. Orang pun macam-macam. Ada orang itu diuji dengan agamanya, ada orang itu diuji dengan kesehatannya. Maka setiap orang itu mengalami ujian sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Kemudian yang ketiga, ya, faidah, ya, kita mengetahui ujian ini, ya, adanya ujian di kalangan sahabat ini menjadikan orang-orang setelahnya ketika mereka mendapatkan ujian seperti ujian penyakit di badannya, ya, kita menjadi ringan. Bahwasanya sebelum kita para sahabat itu luar biasa mengalami ujian. Makanya orang kalau ditimpa penyakit, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia terima itu tidak sebanding dengan yang diterima oleh para sahabat Nabi SAW. Kadang orang kena penyakit mah saja mengeluhnya luar biasa. Ya, seolah-olah dia orang yang paling sengsara di dunia. Ya, kena sakit gigi luar biasa. Ya, seolah-olah dia orang yang paling, ya, sengsara di dunia ini. Padahal kalau kita melihat bagaimana para sahabat yang mereka alami, tidak ada bandingannya dengan penyakit yang kita alami. Ini menjadikan orang itu lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang para sahabat, ya, yang mendapatkan ujian, ya, dengan adanya ujian yang begitu dahsyat itu menjadikan dibedakan mana yang betul-betul beriman, mana yang betul-betul tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang munafikin, ya, ketika Nabi SAW diuji dengan peperangan, maka nampak mana yang munafik, mana orang muslim, mana yang ikut berperang dengan Nabi, mana yang tidak ikut berperang dengan Rasulullah SAW. Kemudian akibat, ya, siksaan orang kafir ini kepada para sahabat Nabi SAW menjadikan sebagian orang-orang kufar Quraisy yang dulunya memusuhi Islam menjadikan mereka respek dengan agama Islam. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah, ya, belum masuk Islam. Ketika ada seorang wanita mengatakan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, "Wahai Hamzah, apakah engkau tidak malu? Keponakanmu dihina-hina, engkau diam saja." Ya. Maka Hamzah pun marah besar, ya. Keponakannya Bani Abdul Manaf, ya, dihina-hina. Engkau diam saja, kata seorang wanita ini. Akhirnya Hamzah mendatangi Abu Jahal. Pada saat itu Abu Jahal, ya, mengganggu Rasulullah SAW. Maka dipukul Abu Jahal oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka orang-orang kufar Quraisy pun ingin mengeroyok Hamzah. Abu Jahal melarangnya, biarkan. Sesungguhnya aku telah mencela anak pamannya. Kata Hamzah bin Abdul Muttalib, "Sababta ibnu akhi." Engkau mencela anak saudaraku, sedangkan aku masih hidup, kata Hamzah. Iya. Maka menjadikan sebagian orang masuk agama Islam. Respek mereka terhadap perjuangan Nabi SAW, perjuangan para sahabat. Dan di antara yang masuk Islam juga akibat ini adalah Umar bin Khattab. Walaupun sebab masuknya Umar ini terjadi khilaf, ya, di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilm menyebutkan riwayatnya lemah, ya, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam akibat dia mengetahui iparnya masuk Islam, Sa'id pada saat itu. Kemudian Umar pun datang dengan marah, akhirnya pun Umar pun memukul Sa'id, ya, memukul Sa'id. Kemudian saudarinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menjaga, ya, suaminya, ya, melindungi suaminya. Maka saudarinya pun dipukul oleh Umar bin Khattab sampai mengeluarkan darah. Ketika darah itu keluar, Umar pun menyesal. Akhirnya pun dia meminta bacakan ayat suci Al-Quran yang dia dengar tadi. Akhirnya Umar pun masuk Islam. Ini cerita singkatnya. Tetapi kata para ulama, cerita ini enggak sahih. Yang sahih adalah masuknya Umar bin Khattab. Tetapi cerita ini disebutkan dalam buku sejarah.
Tapi yang sahih adalah Umar itu masuk Islam, nanti kita akan jelaskan bahwasanya beliau mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi di Mekah. Nabi SAW mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi SAW di Mekah. Disitulah beliau ya tersentuh ketika mendengar ayat suci Al-Quran dan akhirnya beliau masuk Islam. Allah taala alam. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kejadian tadi. Taib. Kalau ada yang bertanya silahkan, kalau nggak ada saya tutup. Ada yang bertanya, tafadhol. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Banyak dari para sahabat itu yang masih muda masuk Islam. Emang sunnatullah ya. Kenapa? Karena orang yang muda itu sangat mudah menerima. Orang yang muda itu sangat mudah menerima daripada orang tua. Kalau orang tua ini pertama banyak pengarasannya. Iya. Kenapa? Karena dia banyak pengalaman. Ketika dia banyak pengalaman, maka dia tidak mudah begitu saja menerima. Maka orang tua itu kalau menerima sesuatu butuh perhitungan. Iya, makanya orang tua itu jangan kira usia 50, 60 itu ya ketika dia berbicara, ketika dia mengucapkan sebuah kata-kata, itu dihitungkan dengan matang-matang. Kenapa? Karena dia sudah mengalami kehidupan ini begitu banyak. Makanya kalau jago tipu, orang tua lebih hebat menipu daripada pemuda. Kenapa? Karena dia mengalami apa? Kehidupan ini dia alami, dia tahu dia, oh ini. Makanya orang tua tuh ngalih ditipu. Yang kena tipu itu adalah yang muda. Ya kalau berdagang apa macam, yang muda-muda ditipu orang. Yang tua-tua kadang ini tahu bahaya kayak ini juga aku dia paham ini. Ya, makanya orang tua itu susah untuk menerima sebuah namanya perubahan susah dia. Ya, dia harus mengamati ya. Memikirkan baru dia menerima. Ya, beda dengan muda-muda. Muda-muda itu jiwanya muda, ya. Ditarik ya untuk menerima itu mudah. Dan juga mereka berpikir, ya, mereka berpikir, oh ini tidak benar, ini benar. Ya. Sehingga menyebabkan orang-orang muda itu mudah sekali menerima dakwah. Wallahu taala alam. Itu sebabnya. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Iya. Jazakumullah khair. Iya. Kenapa? Mungkin pertanyaannya kenapa juga kita menghadapi celaan juga bukan hanya dari orang kafir saja tetapi seagama ya orang Islam itu sendiri. Apa sebabnya? Itulah sunnatullah azza wajal. Ya sunnatullah ya. Pasti namanya orang kalau berdakwah dengan dakwah al-haq itu pasti ada saja yang menghalanginya. Baik itu dari orang non muslim ataukah dari orang muslim itu sendiri. Ya, dari orang muslim itu sendiri. Kenapa? Ya, kenapa hal itu terjadi? Maka faktornya banyak. Sebab faktornya banyak. Pertama, akibat kejahilan. Ya, akibat kejahilan. Kejahilan dia tentang agama yang benar. Makanya orang itu kalau dia berada pada suatu bid'ah itu sangat berbahaya ketimbang dia berada pada sebuah maksiat. Ya. Orang ketika dia berada pada sebuah bid'ah, dia menganggap apa yang dia lakukan itu mendatangkan pahala di sisi Allah. Dia menganggap apa yang dia lakukan itu bahwasanya itu adalah sesuatu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang melakukan maksiat, dia tahu itu ada sebuah kesalahan. Sehingga dia tahu apa yang dia lakukan ini salah. Maka akibat kejahilan ini, maka orang menghina, mencela terhadap orang-orang yang membawa dakwah al-haq. Yang kedua, sebabnya adalah syahwat. Sebabnya adalah syahwat. Entah itu harta, entah itu yang lainnya. Kadang-kadang orang kalau dibutakan dengan harta apa saja jadi. Yang penting ada duit, ya saya apa saja saya lakukan. Iya. Maka ada orang itu terfitnah dengan harta akibat syahwatnya. Kemudian yang ketiga, ya, akibat ada orang tersebut hasad. Ya, hasad terhadap seseorang. Sehingga dia berusaha bagaimana orang ini dijatuhkan. Dia berusaha bagaimana ya dakwah ini dihilangkan di muka bumi. Ya. Maka ini salah satu beberapa sebab ya kenapa ada di kalangan kaum muslimin mereka memusuhi dakwah yang dibawa. Kalau kita berpikir secara realistis ya, ini kan sesama saudara se-Islam. Kok masa segitunya permusuhannya? Emang demikian. Tetapi itulah syaitan ya bermain ya untuk manusia. Ya. Sehingga ditumbuhkan di dalam hati manusia itu benci yang luar biasa terhadap saudaranya sesama
Islam. Kadang-kadang dia lebih senang kepada orang non-muslim dibandingkan kepada saudaranya Islam. Kadang-kadang dia lebih bahagia kalau saudaranya ini kena musibah, sedangkan orang non-muslim tidak kena musibah. Karena itulah syaitan bermain dengan hati manusia. Maka inilah akibat kejahilan. Makanya orang itu kalau dia belajar al-wala wal-bara, bagaimana dia mencintai, bagaimana dia membenci, dia mencintai seseorang sesuai dengan ketaatannya kepada Allah, maka dia akan makin cinta. Iya. Dia membenci seseorang sejauh mana dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebab-sebab kenapa di kalangan kaum mukminin itu ada di antara mereka juga memusuhi dakwah yang hak. Wallahu taala alam. Baik. Ada yang lain? Ya, saya kira cukup ya. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.